Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, mari kita menundukkan kepala kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Di tempat ini Ia hadir melampaui apa yang sanggup kita lihat dan juga apa yang kita rasa. Walau tangannya bekerja di dalam diam yang tak teraba, tapi percayalah tangannya tak pernah sedetik pun berhenti berkarya. Setiap jejak kita yang sedang dirajutnya menjadi sebuah kebaikan yang indah pada waktunya. Mari kita pujikan Waymaker. That is who you are.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Pertolongan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Berilah hormat. Puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan satu kali lagi ya Tuhan, untuk berkumpul, beribadah, memuji nama-Mu, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap ibadah ini ya Tuhan, supaya dapat berjalan lancar ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga untuk
Jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa sampai di tempat ini dengan keadaan tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya penyelamat kita, dan kita percaya bahwa setelah mengenalnya hidup kita tidak akan sama, amin. Kayak nggak yakin gitu, coba. Amin. Amin. Mari kita pujikan hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Masih semangat muji Tuhan? Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan memelaskan jiwa. Kami bersarang bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan memelaskan jiwa. Kami bersarang bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan memelaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan memelaskan jiwa. Kami bersarang bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan memelaskan jiwa. Kami bersarang bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dengan masih bangkit berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita percaya hanya dalam darahnya ada kuasa untuk mengubah kutuk menjadi berkat, dan kita, manusia yang berdosa, menjadi ciptaannya yang baru.
Mari kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
Mari kita berdoa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya bukan karena hebatnya kami, semuanya bukan karena kuatnya kami ya Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini Tuhan, mampu menolong kami, mampu menguatkan kami, dan membekali kami untuk kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau ke depannya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang terbatas. Hamba-Mu tidak sempurna, tetapi kiranya firman Tuhan boleh melawat hamba-Mu dan melawat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Sehingga segala sesuatunya ya Tuhan, kami boleh mempermuliakan Engkau dan kami juga dapat mengasihi sesama kami. Di saat kami mendengarkan firman Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak senang untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saat ini kami sehati, kami sepikir, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bertakhta di dalam hati kami, pikiran kami, di dalam ruangan ini, sehingga segala sesuatunya Tuhan, satu tujuan hidup kami, mempermuliakan Engkau dan firman-Mu yang akan bertakhta di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Dipersilahkan duduk. Salam. Puji nama Tuhan, jikalau pada siang hari ini kita masih diberikan Tuhan untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan yang terambil dari Markus pasal yang ke-8. Ayat 36. Markus pasal 8 ayat 36. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Mungkin kita bersama-sama membaca satu lagi. Sekali lagi maksudnya. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya, ini satu ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membacanya dan lebih berbahagia lagi kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ini judul yang dikasih ke saya ini memang agak-agak menurut saya ya belum pengalaman. Karena saya sebagai seorang guru. Tetapi mungkin ibu-ibu atau jemaat Tuhan, bapak-bapak, mungkin lebih pengalaman dari saya. Kita belajar bersama-sama ya. Judul renungan kita yaitu bisnis yang harus dihindari. Sekali lagi, bisnis yang harus dihindari. Menurut saya, ini agak berat di dalam pribadi saya. Karena saya bukanlah seorang pebisnis. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang mengalaminya atau sedang menjalaninya dan hidup di dalamnya, pasti itu sangat menarik. Dan tentu menarik itu apa? Namanya bisnis, tentu orang mencari namanya
keuntungan. Namanya mencari keuntungan. Coba saya memberikan satu pertanyaan. Silahkan kalau boleh menjawab dengan bersuara boleh, tapi kalau di dalam hati juga boleh. Apakah seorang yang menjalankan bisnis ketika dia merekrut pegawainya, apakah dia harus membekali untuk pegawainya bekerja untuk tuan pebisnis tersebut atau kepada orang lain? Silahkan jawab dulu. Ada yang mau bersuara? Kalau enggak ada yang bersuara, silahkan menjawab di dalam hati. Tentu namanya pemilik bisnis, dia ingin supaya pegawainya bekerja untuk dia dan mengikuti aturan dia. Itu pebisnis. Tetapi ketika dia merekrut pegawai dan pegawainya itu secara fisik dia ada di dalam tuan pebisnis itu, tetapi dia bekerja untuk orang lain. Kira-kira pemilik pebisnis itu untung apa rugi? Saya pikir itu akan rugi. Karena tujuan dia merekrut pegawai itu supaya dia menambah profitnya, supaya untung bekerja untuk pebisnis tersebut. Sehingga pebisnis tersebut pun juga memiliki hati untuk membayar pegawainya sesuai dengan kapasitas dan pekerjaan yang dikerjakan. Tentu ada kerjasamanya. Pegawainya dan pebisnisnya untuk sama-sama bergandengan tangan supaya menguntungkan agar apa yang menjadi visi misinya itu tercapai ke depannya. Itulah pebisnis yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam membaca akan renungan ini tentu saja sangat menyentuh hati kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Tentu di dalam bisnis yang harus dihindari di dalam judul kita, tentu itu mempertaruhkan namanya integritas diri. Tentu juga akan mencerminkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahkan di dalam mempraktekannya tentu ada prinsip yang memang harus dihindari sesuai dengan tema kita siang ini. Yang pertama, menurut saya, bisnis yang harus dihindari adalah satu, bisnis yang mengeksploitasi sesama. Mungkin di dalam pertama ini, bisnisnya yang hanya mengejar profit dengan cara merugikan orang lain. Dengan cara secara sistematis bertentangan dengan esensi daripada menjaga setiap jiwa, baik pebisnis maupun pegawai atau yang menjalankan bisnisnya. Bisnis yang mengeksploitasi sesama ini tentu merupakan hal yang sangat-sangat mengerikan kalau kita perhatikan akan hal ini. Di mana mungkin terjadi perdagangan manusia, bisa terjadi di situ. Bisa terjadi juga mungkin
ada pemerasan tenaga di situ. Dan mungkin juga terjadi kekerasan di situ. Mungkin pebisnis itu merasa bahwa dia ingin untung, maka dia berupaya sekuat tenaga supaya dirinya tidak rugi, tetapi yang dirugikan itu adalah pegawai-pegawainya. Misalkan seperti itu. Dengan cara bekerja sampai tidak ada istirahatnya. Dan ketika sudah bekerja tidak ada istirahatnya dari pagi sampai sore. Ternyata gajinya dibayar pun juga terlambat. Dan sudah terlambat pun juga itu dipotong dengan alasan berbagai macam cara. Itu cara kecil mengeksploitasi sesama. Kalau bisnis seperti ini tentu akan merugikan sesamanya. Karena yang untung hanyalah sepihak. Mungkin contoh lain lagi. Kalau diperhatikan ada koperasi-koperasi tertentu. Itu kalau menjalankan uang itu harus bunganya tinggi. Sehingga terjadi penekanan-penekanan tertentu. Kalau perhatikan, kalau biasanya, maaf ya, ada suku-suku Batak ya, biasanya terkenal dengan rentenir-rentenir itu ya. Perhatikan kalau ada yang utang begitu banyak, ketika ditagih satu kali, it's okay, ada. Masih memanfaatkan. Masih memaafkan. Tetapi kalau sudah 2 kali, 3 kali ketika datang rentenir itu tidak ada uang, maka yang terjadi adalah menyeret. Yang bisa terjadi adalah penekanan. Dan yang terjadi bisa juga membuat orang tersebut bisa sakit jiwa. Tentu ini sangat-sangat memprihatinkan bagi manusia. Mungkin secara finansial orang yang mengalami tekanan ini mungkin sangat mencekik karena bunganya tinggi. Bagaimana bisa membayarnya, apalagi pas tiba-tiba di PHK, atau pas tiba-tiba bangkrut, atau pas tiba-tiba mengalami kedukaan, semuanya hilang. Bagaimana bisa membayar itu? Itu sangat-sangat membuat orang tertekan. Untuk itu, firman Tuhan mengajari kita supaya ketika kita berbisnis harus berbisnis yang benar sesuai dengan caranya Tuhan. Ketika orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam menjalankan bisnis itu, bisnis memang tidak salah. Bisnis itu memang benar, tetapi sesuai dengan alur dan prosedurnya yang baik. Maka menjadi berkat untuk sesama, menjadi berkat untuk pebisnis itu. Kalau orang itu hidup di dalam Tuhan, maka ada hati nurani untuk mengasihi orang lain. Ada hati nurani untuk mengerti akan orang lain. Tapi ingat, utang ya memang tetap utang, dan utang itu harus bertanggung jawab untuk dibayar. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat membebaskan kita. Melalui Tuhan membayar nyawanya untuk kita semua tanpa membayar. Tetapi kalau di dunia ini kamu hutang 100, ya tentu bunganya berjalan.
Ya harus bertanggung jawab membayarnya karena sudah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi ingat, anak Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi dan mengangkat orang lain, bukan mengeksploitasi. Yang kedua, bisnis yang harus dihindari, yaitu bisnis yang merusak kesehatan dan moralitas. Jika sebuah produk atau jasa secara langsung merusak akan bait suci atau tubuh kita atau karakter kita sebagai manusia, maka bisnis itu tentu membahayakan jiwa. Contohnya yang membahayakan jiwa, contohnya bisnis narkoba. Ini yang akan membuat orang rusak. Karena ketika orang itu mencobanya sedikit, maka penasaran ingin mencobanya lebih dan lebih. Nah, ketika kecanduan, maka akan merusak jiwanya sehingga tidak bisa keluar daripada itu. Untuk itu anak muda, kalau galau-galau jangan sampai sentuh akan hal itu ya. Narkoba. Larilah kepada Tuhan. Ceritakan semua masalahmu kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Dia dan larilah kepada orang yang tepat untuk mendampingi dirimu sehingga tidak terjerat akan obat-obat terlarang seperti itu. Karena itu hanyalah sementara. Tetapi akan merusak jiwamu ke depannya. Merusak akan kesehatanmu ke depannya. Merusak akan psikologimu ke depannya. Jadi, marilah menjaga jiwanya masing-masing. Yang bisnis ini pun juga sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu lakukan ini. Perlu dihindari. Memang sangat menguntungkan, tetapi jahat kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin contoh lain lagi di dalam industri hiburan. Ya mungkin ada orang yang sangat senang dengan bisnis ini ya, karena mungkin ya bisa mempromosikan pornografi di situ, atau bisa mempromosikan hal-hal yang memang membuat moral seseorang bisa rusak. Misalkan ya klub malam, diskotik. Memang itu sangat menarik, tetapi merusak juga setiap orang. Karena di situ memang merasa senang sementara, tetapi di situ terjadi penceraian banyak orang. Di situ rusak anak-anak muda. Di situ hilang kekayaan. Ada seseorang pernah bercerita kepada saya. Dia bilang dia adalah orang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami kegagalan di dalam hidupnya, dia merasa nyaman ketika diajak oleh temannya ke klub malam. Di situ waktu pintu masuk dia disambut dengan baik. Ditarik tangannya, disiapkan tempat duduk, musiknya yang enak. Dia ingat bahwa di rumahnya istrinya cerewet, di rumah anaknya yang nakal-nakal, dia merasa aman di situ. Akhirnya pertama karena sambutannya baik, sambutannya menyenangkan, akhirnya dia pergi terus menerus setiap minggu. Apa yang terjadi? Ketika itu dia tidak sadar, karena yang
mendampingi dia cewek-cewek cantik dibanding istrinya. Dilayani dengan baik, semua kebutuhannya terpenuhi. Singkat cerita, uangnya habis di situ. Rumah tangganya hancur, berantakan. Usahanya bangkrut. Baru dia menyadari dirinya bahwa ternyata saya salah tempat. Ketika balik ke istrinya tidak bisa lagi. Ketika balik ke anaknya tidak bisa lagi. Menghidupi dirinya sendiri pun juga tidak bisa lagi. Karena perbuatannya sendiri. Di sini saya mengajak kita, apapun keadaan kita, situasi kita, janganlah jauh daripada Tuhan. Janganlah jauh daripada tempat-tempat ibadah. Mungkin di tempat ibadah pun juga bukan orang-orang yang sempurna, tetapi di situ adalah orang-orang yang rusak. Tetapi disitulah ada kasih karunia Tuhan untuk memperbaiki pribadi setiap pribadi melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun orang kepada hal yang benar, kepada hal yang baik. Karena ada terang Tuhan di situ. Mari kita undang Yesus yang akan mengajari kita, yang hidup di dalam kita, sehingga kita pergi ke tempat yang tepat, jangan tempat yang salah. Karena yang salah kita akan menyesal seumur hidup. Tetapi ketika kita menuju ke tempat yang benar, maka menjadi baik untuk pribadi kita, menjadi baik untuk keluarga kita, menjadi baik untuk usaha kita, menjadi baik untuk gereja kita, dan semuanya baik adanya karena ada Tuhan Yesus di situ. Karena Tuhan Yesus di situ, maka segala sesuatu yang kita alami adalah ringan. Karena apa? Tuhan bilang, kuk yang kupasang kepadamu adalah ringan. Karena Tuhan tahu setiap kemampuan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu firman Tuhan, berarti Tuhan tahu bahwa dirimu mampu. Tuhan tahu bahwa saya mampu, makanya dikasih permasalahan ini. Karena dia tahu saya pasti bisa. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Tadi pujian pertama yang bahasa Inggrisnya dikatakan, I am here because of Jesus. Berarti kita di sini oleh karena Tuhan. Ketika kita di sini karena Tuhan, maka mujizat itu pasti terjadi. Ketika kita ada di situ oleh karena kasihnya Tuhan, maka kebaikan Tuhan pun juga nyata di dalam kehidupan kita. Karena tadi ada satu kata, I promise for you. Berarti dia berjanji bahwa itu memang benar-benar untuk kita semuanya. Dia sudah membuat mujizat. Dia juga berjanji bahwa saat ini dan kedepannya pun juga dia akan menyertai. Tetapi yang terakhir adalah apa? I am worship you. Saya hanya menyembah kepada Tuhan. Saya hanya memuliakan kepada Tuhan. Ingat, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Ketika kita di tempat kerja, ketika kita di sekolah, ketika kita di gereja, di lingkungan manapun kita berada, satu tujuan kita memuliakan Tuhan. Maka tidak ada berat di dalam hidup kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Karena tentu kita tidak bisa, tetapi Tuhan membuat kita bisa untuk melewatinya. Memampukan kita bisa untuk bekerja, menyelesaikannya. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi Tuhan. Kita punya semuanya bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Jadi marilah kita kejarlah yang empunya semuanya itu, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita seumur hidup. Yang ketiga, bisnis yang harus dihindari adalah
bisnis yang berbasis penipuan atau ketidakjujuran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu sering ke pasar setiap Sabtu. Kalau saya pergi berbelanja, saya pasti mengamati timbangan-timbangan itu. Karena saya punya timbangan di rumah, ya memang saya setel sesuai. Tetapi ketika di pasar, oh Mbak, ini beli terigu ya 1 kilo. Oke, siap Mbak. Ditimbang, kita lihat, oh 1 kilo. Mbak, beli buah 1 kilo. Oh pas 1 kilo di pasar. Tetapi ketika di rumah, dicoba lagi, loh kok malah kurang ya 10 ons. Kok kurang ya 5 ons. Nah, disinilah ketidakjujuran itu ada. Karena apa? Ya ingin untung, ingin double. Kalau anak-anak Tuhan yang mungkin di dalam bisnis atau berdagang, tentu harus yang namanya untung. Tetapi untung pun juga harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan prosedurnya. Jangan mengurangi haknya orang lain. Jangan mengurangi timbangannya. Jangan mengurangi nominalnya. Semuanya kalau kita jujur, maka percayalah Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik untuk mungkin bisa berbelanja lebih daripada targetnya kita. Mungkin satu hari kita target 10 lah. Ya, tetapi ketika kita karena baik, kita jujur orang, Tuhan bisa mengutus orang baik untuk membeli lebih daripada 10. Itu cara Tuhan. Tetapi kalau kita menggunakan akal sehat kita untuk kita mau curang di dalam hal itu, maka bukan akan menguntungkan, tapi makin hari kita akan makin rugi dan bisa juga bangkrut karena ketidakjujuran kita. Ya mungkin juga di dalam hal investasi bodong, mungkin ada yang pernah ikut. Nah mungkin ini juga pernah menjanjikan janji-janji palsu, misalkan mungkin menarik uang yang lebih. Oh sudah, kalau kamu investasi sekian nanti bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat. Akhirnya ya setelahnya malah hilang duit kita. Akhirnya 0. Ya kita pun juga harus butuh hikmat daripada Tuhan, kita butuh kasih daripada Tuhan, kita butuh tuntunan daripada Tuhan sehingga kita bisa juga membedakan kira-kira mana bisnis yang bisa kita ikuti, bisnis yang kita bisa lakukan, dan mana yang juga kita yang melakukannya pun juga apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak. Mari kita memilah-milah sendiri. Yang berikutnya, yang keempat, bisnis yang perlu kita hindari adalah bisnis yang merusak lingkungan secara masif. Mungkin jiwa manusia terkadang ya kurang bertanggung jawab ya. Mungkin juga di dalam hal ya menjalankan bisnis ini ya mungkin bisa juga menghancurkan ekosistem keuntungan kalau dibilang seperti itu ya. Karena mungkin jangka panjangnya agak lama ya untuk dicapai. Jadi saya mau pilih jalan pintas saja, jangka pendek aja supaya cepat. Ya caranya ya mungkin ya mengeksploitasi alam tanpa rehabilitas. Misalkan ya udah karena bisnisnya tentang kayu ya dia menyuruh orang di luar pulau sana menebang semua pohon-pohon yang ada sumber airnya. Semuanya ditebang. Ini pernah terjadi di kampung halaman saya.
Karena ya mungkin secara bisnis orang tersebut untung karena dia mendapatkan kayu jati yang bagus-bagus, kayu mahoni yang bagus-bagus, menguntungkan 5 kali lipat, tapi merugikan bagi masyarakat di mana airnya hilang. Yang tadinya sumbernya ada, bisa pakai ya 2 meter, 3 meter lah bisa kita ngambil. Ternyata karena sudah ditebang pohonnya semua, airnya kedalamannya dicari 30 meter sampai 50 meter pun juga susah didapat. Nah ini pun juga akan merugikan orang lain. Jadi harus berpikir-pikirlah di dalam menjalani akan hal ini. Terkadang juga mungkin sederhana aja. Ya udahlah, saya di rumah, saya membuang sampah, tidak ada yang melihat di got. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa. Akhirnya datanglah hujan, tiba-tiba banjir. Yang menikmati siapa? Ya kita sendiri. Karena apa? Sampahnya di got. Jadi air tidak bisa mengalir dengan baik. Mari kita memiliki prinsip yang benar untuk melakukan akal hal ini. Kembali kepada tema bisnis yang perlu dihindari. Sesuai dengan ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa, sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ini tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ketika kita komitmen untuk mengikuti Yesus, ketika kita terpanggil untuk hidup di dalam kebenarannya, maka janganlah kita takut akan jabatan kita, akan harta kita, akan posisi kita. Tetapi ingat, jiwa kita berharga di mata Tuhan. Jiwa kita berharga di mata Tuhan. Jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka tidak perlu mengikuti orang lain. Ketika orang lain korupsi, ya wes diam-diam aja atau ikut-ikutan saja karena nanti dapat bagian. Kalau saya nggak ikut-ikutan nanti jabatan saya tidak naik. Kalau saya tidak ikut nanti saya nggak dapat bagian. Gaji saya pas, jabatan juga saya pas. Secara material, secara jabatan, secara posisi mungkin kita dapatkan itu di dunia. Tetapi kita hilang di kerajaan sorga. Binasa. Tempat kita tempatnya bukan surga tapi tempatnya adalah neraka. Apakah kita rindu mau ke neraka atau rindu ke surga? Saya percaya bahwa semuanya kita rindu ke surga. Maka penderitaan-penderitaan di dunia yang kita alami adalah penderitaan-penderitaan biasa. Tetapi biarkanlah kita akan menikmati surga kelak bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita mau menyenangkan orang lain, kita menyenangkan dunia ini, tetapi kita kehilangan itu di kekekalan. Marilah kita sebagai umat Tuhan meminta Tuhan menolong kehidupan kita karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya, jiwanya untuk kita semua. Melalui kemarin kita sudah merayakan Paskah. Jiwanya, nyawanya dia bisa berikan untuk kita. Apalagi persoalan kita, apalagi permasalahan kita, dia pasti mampu melakukannya untuk kita. Asal kita mau hidup benar di hadapannya. Bisnis harus sesuai dengan kebenarannya firman Tuhan. Melayani harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau yang benar ya benar, tidak ya tidak.
Bekerja pun juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Satu lagi untuk menutupnya. Terkadang di dalam hal keuangan ini, bisnis kan orang pasti uang ya, menguntungkan uang, materi, sangat menguntungkan. Ada satu kesaksian yang pernah saya dengar kemarin. Begini ceritanya. Ketika di rumah, selama dia jalani, dikatakan bahwa ada orang gila di rumahnya. Orang gilanya siapa? Dia itu adalah hamba Tuhan. Suaminya adalah pebisnis. Dia katakan bahwa ketika saya marah suaminya hamba Tuhan, tapi ketika saya di rumah, saya memarahi suami saya. Suami saya pun juga karena istrinya berkuar-kuar, suaminya juga balas. Istrinya bilang, "Hai kamu orang gila. Kok bisnisnya seperti ini? Suaminya juga tidak tahan. Istrinya bilang, "Hai kamu juga gila." Yang tadinya dia bilang, pikirnya saya sendiri gila. Tetapi karena suami saya balas, kami berdua sama-sama gila. Dia bilang gitu. Terjadinya pertengkaran yang hebat. Ia merasa dirinya tidak apa-apa, tetapi anak-anaknya melihat, oh kok mama papaku seperti ini ya. Akhirnya anak-anaknya pun juga pergi senang-senang di luar. Karena melihat kedua orang tuanya seperti ini. Larilah ke tempat yang salah. Dia menyadari akan hal ini ketika hilang semuanya. Dia punya bisnis di Surabaya terkenal. Hilang semuanya. Rumahnya diambil rentenir. Usaha keduanya sudah ditipu orang, hilang. Dan dia tinggal di kos-kosan. Dia bilang seperti itu. Tapi ketika dia tinggal di kos-kosan itu, selama ini dia tidak pernah berdoa. Karena selama ini dia perginya hanya pergi ke dukun. Dia bilang seperti itu. Tetapi hari itu dia tidak pergi. Dia duduk di kos-kosan itu. Dia bilang ke Tuhan, "Tuhan ini salah saya. Semuanya salah saya." Si istri ini dia ngomong. Ketika dia berdoa dia menangis. Suaminya pun juga melihat karena memang satu kamar. Suaminya juga melihat. Istrinya menangis dan bicara seperti itu. Suaminya juga ikut menangis. Dia bilang itu juga salah saya. Akhirnya mereka berdua berlutut bersama-sama gandengan tangan mereka berdoa. Minta ampun ke Tuhan. Awalnya kan masing-masing egois. Satunya lihat sana, satunya lihat sini. Selama bertahun-tahun. Tetapi ketika itu juga karena mereka berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan kasih kerendahan hati. Akhirnya mereka saling memaafkan, saling menerima. Akhirnya mereka bergandengan tangan, mencoba untuk mencari peluang baru. Dan setelah mereka berdoa, ternyata ada orang yang telepon mereka untuk mempercayakan mereka bisnis yang baru. Padahal selama ini orang itu tidak pernah ada di dalam lingkaran bisnisnya mereka. Akhirnya dia bilang, selama 1 bulan mereka mengalami penderitaan itu. Karena stres, semuanya hilang semuanya. Tetapi dengan titik baliknya, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan mengembalikan semuanya. Tadi anak-anaknya gak karu-karuan, tetapi Tuhan pun juga kembali memulihkan keadaan mereka. Karena apa? Mereka menyerahkan hidup mereka di saat titik nol. Saya percaya kita mungkin tidak seperti cerita yang saya ceritakan ini. Tetapi kita punya persoalan masing-masing di dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita di dalam pendidikan mereka. Bahkan di dalam usaha kita, bisnis kita. Mari kita bawa Tuhan di dalam bisnis kita itu. Doakan
Setiap pagi didoakan, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengirimkan setiap orang-orang untuk mau turut campur tangan di dalam bisnis kita. Maka percayalah, keberhasilan pasti ada untuk anak-anak Tuhan. Dan pasti juga anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka, pendidikan mereka, rumah tangga pun juga pasti kita dipulihkan oleh Tuhan. Masa depan kita, baik hidup dan mati kita, semuanya dijamin oleh Tuhan. Asal kita mau, satu roh yang ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus yang ada dalam hidup kita. Maka percayalah, kekecewaan tidak ada di dalam kita, tetapi kemenangan, keberhasilan ada dalam hidup kita saat kita di dunia maupun di sorga. Mari kita hindari yang tidak baik, tetapi undanglah yang baik dan yang maha benar itu, Yesus, untuk selalu bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kami, boleh membukakan pikiran kami, dan boleh akan menuntun kami ke depannya. Tuhan, kami tidak sendiri, tetapi kami punya Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menghidupkan kami, dan Tuhan yang menyerahkan nyawanya untuk menebus kami orang berdosa. Kami percaya kepadamu dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, gereja kami, jiwa kami sepenuhnya kepada Engkau. Kiranya Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Maka kami tidak akan pernah merasa ditinggalkan oleh Engkau, tapi kami pasti akan merasa bahwa kami diangkat oleh Engkau, dan kami dipromosikan oleh Engkau, dan kami boleh diberkati Engkau berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena sekali Yesus yang ada di dalam hidup kami, maka selamanya Yesus ada di dalam hidup kami. Kamu melakukan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau melakukan yang curang, kami tidak mau melakukan yang tidak baik ya Tuhan. Karena kami mau melakukan apa yang firman-Mu ajarkan kepada kami dengan benar. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan berhenti berbicara di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu tetap hidup selama-lamanya sampai Tuhan memanggil kami kembali. Dan sukacita, damai sejahtera Allah turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Ya, mari kita berdoa sebelum kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur, berterima kasih karena ada kesempatan kami bisa beribadah bersama. Dan saatnya untuk kami mengumpulkan persembahan kami. Kami berdoa supaya Tuhan berkati persembahan ini. Biarkan persembahan ini dikelola untuk pelayanan di tempat ini. Dan berkati jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan dan akan memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Nama
setia baik balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih, baik di sini maupun di pos-pos PI yang dinaunginya. Tuhan hadir, melawat, dan memberkati. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan sakit mereka. Yang lemah Tuhan hadir, memberikan kekuatan sehingga mereka kuat lagi. Yang susah Tuhan hadir, memberikan penghiburan sehingga mereka terhibur. Bahkan yang putus asa, Tuhan hadir dan menolong sehingga mereka bangkit lagi, menaruh harapan kepada Tuhan. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, Tuhan tahu dan Tuhan dapat mengukur kekuatan dan kemampuan mereka dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi anak-anak, atau masalah suami istri dalam keluarga, masalah usaha, bisnis. Tuhan hadir dan Tuhan bekerja, memulihkan setiap problem, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat, baik di Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun jemaat-jemaat yang ada di pos-pos PI yang dinaunginya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir dalam ibadah ini. Tuhan lawat mereka dan Tuhan terus mengingatkan mereka, sehingga di ibadah-ibadah berikut mereka bisa aktif bersama dengan kami. Baik di kaum pria, Viasum hari Selasa, kaum wanita, Viasum hari Kamis, dan juga doa pagi kami setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Tuhan menolong sehingga seluruh jemaat bisa aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Dengan demikian kami bersatu dan kami bertumbuh bersama-sama. Termasuk ibadah minggu depan, Tuhan boleh bawa seluruh jemaat, khususnya mereka yang lama tidak beribadah bersama kami. Tuhan lawat mereka, ketuk hati mereka, ingatkan mereka supaya mereka mengambil kesempatan untuk beribadah bersama kami di sini. Terima kasih. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan konflik Iran, Amerika dan Israel agar semuanya bisa segera selesai, sehingga keamanan dunia terjadi, bahkan efek dari semua ini bisa terkendalikan. Kami berdoa untuk Selat Hormuz supaya bisa dibuka, dengan demikian kapal-kapal tanker, kapal-kapal dagang ini bisa melewatinya dan membawa pengaruh yang positif secara khusus untuk bahan bakar minyak. Dan kami terus berdoa untuk Israel, Palestina, juga Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Timur Tengah lainnya, Israel, Lebanon. Tuhan kiranya menolong sehingga terjadi perdamaian, sehingga konflik ini tidak berkepanjangan. Karena sudah banyak korban jiwa, korban materi. Karena itu saat ini juga kami datang, kami berdoa mengingat
para korban akibat perang ini, Tuhan hadir dan menolong mereka yang kehilangan keluarga terkasih atau kehilangan harta benda. Tuhan hadir dan Tuhan menolong, memulihkan, bahkan jika Tuhan berkenan bagi mereka yang belum mengenal-Mu, Tuhan boleh bertemu dengan mereka secara pribadi sehingga mereka bisa mengenal-Mu dan mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan Indonesia secara khusus supaya boleh mengalami kestabilan politik, juga ekonomi, bahkan sosial. Dengan demikian menyebabkan harga-harga barang dapat terjangkau. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini, juga kesejahteraan bangsa ini. Program-program pemerintah kiranya program-program yang pro rakyat, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah, sehingga rakyat ikut merasakan hasil baik dari program-program pemerintah ini. Terima kasih kalau ada yang masih kurang berkenan, Tuhan mampukan mereka untuk memperbaiki, sehingga keadaan bangsa akan lebih baik ke depan. Terima kasih Bapak untuk masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Tuhan pakai pemerintah sebagai wakil Allah untuk mengantisipasi bahkan mengatasi masalah-masalah ini sehingga bangsa ini tidak makin terpuruk. Tapi kalau bisa bangsa ini diberkati Tuhan sehingga ada kesejahteraan, ada keamanan, ada kemakmuran di dalam bangsa ini. Kami berdoa dan menyerahkan kota Surabaya di mana kami ada. Tuhan memberkati kota ini, wali kotanya, dan juga jajarannya, dan seluruh camat, lurah, RT, RW, kota Surabaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk program pemerintah mewujudkan Kampung Pancasila. Biarlah ini juga bisa menjadi satu program yang membawa warga kampung ini lebih baik dalam banyak hal, karena dapat terawasi dan terkontrol. Terima kasih. Ini doa syafaat kami di hadapan Tuhan, dan akhir dari semua doa ini kami tahu Tuhan mendengar lebih dari yang kami katakan, dan Tuhan akan menjawab lebih dari yang kami harapkan. Akhirnya kami berkata bahwa segala kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu saja, karena Engkau yang layak menerimanya. Mari kita akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah
di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan duduk dan doa teduh.